Selanjutnya, pemirsa, peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW Dewi Anggraini Puspitasari juga menyatakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Prabowo perlu melihat aspek prioritas dalam memangkas anggaran. Menurutnya, efisiensi anggaran perlu diikuti dengan kebijakan kabinet yang proporsional, di mana ICW juga menyoroti alokasi efisiensi anggaran untuk keperluan program makan bergizi gratis yang dinilai mempunyai celah kebocoran anggaran karena tidak adanya pengawasan di lapangan. Mungkin yang pertama, Indonesia berhemat ini di belakangnya perlu tanda tanya gitu ya. Betul. Yang berhemat ini siapa gitu ya? Apakah kita sebagai masyarakat, publik, atau pemerintah gitu ya? Karena Baik. kalau tadi mengutip gitu ya dari yang disebutkan oleh Bu Sri bahwa Ya. masyarakat ini sudah rendah, sudah lemah gitu daya belinya. Jadi kita selama ini sudah berusaha berhemat gitu ya dengan beban yang sangat tinggi gitu ya. Nah, tapi kok ternyata masih harus disuruh berhemat gitu ya dengan berbagai tanggungan yang seharusnya itu bukan tanggung jawab kita, tapi itu tanggung jawab pemerintah. Efisiensi, saya kalau kami di ICW pakai istilahnya pemangkasan atau pemotongan gitu ya, karena efisiensi itu kalau dilihat dari istilahnya rasanya positif gitu ya, hasilnya baik, padahal enggak gitu. Mungkin tujuannya sekarang berhemat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kan kita selama ini paling tidak sampai sekarang kita belum tahu uang yang ditahan, dipotong, dikumpulkan, dipangkas itu kemudian akan digunakan untuk apa selain untuk MBG gitu ya, makan Baik. bergizi gratis. Apakah untuk semakin banyak menambah staf sus, semakin menggemukkan kabinet gemositas tadi gitu ya, Iya. kalau kata Pak Rido itu tadi Betul. saya sepakat gitu ya dengan gemositas. Karena selama ini kita selalu pakai bahasa yang kabinet saken, kabinet saken. Bahkan kalau tadi Mbak Rina bilang Iya. ada 800 triliun hutang jatuh tempo, ini setengahnya Iya. untuk MBG gitu ya, Betul. yang perencanaannya aja itu nggak matang gitu. Jadi ya kebocoran celahnya sangat lebar gitu ya, dan bocornya kemana-mana gitu ya. Jadi kalau misalnya plastik terus dibolongin itu semuanya bisa bocor gitu ya. Kenapa? Karena pengawasannya nggak ada, kemudian transparansinya dan kejelasan anggaran itu juga nggak ada gitu ya. Paling tidak ini deh, bisnis proses dari MBG gitu ya. Siapa yang dapat, siapa yang masak, siapa yang mendistribusikan, dan lain sebagainya itu kan informasi yang kalau kita cari itu harus sampai menggali-gali tanah gitu ya. Jadi tidak tidak kemudian ya diberikan dan dipaparkan secara transparan aja bahwa anggaran sekian dipotong ini Iya. untuk MBG dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau lihat lagi tentang MBG yang tujuannya adalah untuk pengentasan stunting, apakah ini tepat gitu ya? Iya. Kalau beberapa beberapa kajian di teman-teman masyarakat sipil, Selios misalnya gitu ya, eh, bisa kita katakan tepat kalau kemudian yang diperuntukkan adalah seperti Buya Anwar juga tadi bilang gitu ya, mungkin anak-anak yang ada di 3T gitu ya, Betul. daerah 3T atau yang eh, pendidikannya selama ini tuh gratis gitu ya, pakai KIP sudah terjamin, tapi makanannya itu belum gitu ya. Jadi bisa ditambah anggarannya di KIP misalnya. Jadi nggak ada hal baru lagi yang kemudian orang tua ini harus harus beradaptasi kembali gitu ya. Yang mana juga sekarang bukan bukan sekedar adaptasi tapi hanya bisa nerimo gitu ya. Baik, baik. Ya dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya sudah gitu ya. Iya. Jadi ya ya gimana ini kalau kalau semakin dibiarkan akan semakin banyak gitu ya, dan semakin besar peluang korupsinya. Jadi kalau kita sekarang mau apa kembali ke realitas aja deh, kita kita harus menapak tanah gitu ya. Ini adalah program yang terlalu ambisius. Jadi hentikan sekarang sebelum semakin banyak kebocorannya dan semakin banyak penyalahgunaan anggaran dan bahkan malah merugikan rakyat masyarakat.